Baik, kali ini saya mau bertanya pada Eyang Blangkon mengenai motherboard, Eyang. Iya, iya, iya. Motherboard itu caranya gimana kalau mau ngecek kerusakannya, Eyang? Oh ya, jadi kayak dia layak pakai atau enggak, maksudnya itu rusak atau enggak begitu ya? Betul, ya. Iya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dulu ya. Ingat begini, ini penting untuk yang sebelum ini ya, kita bahas tentang troubleshooting memori itu. Iya. Ya, gini, setiap lepas pasang komponen-komponen atau periferal yang ada di komputer ya, Iya. itu harus dalam kondisi komputer itu betul-betul mati. Dalam artian dia tidak tersambung dengan power sumber listrik. Jadi harus dicabut ya, dicabut dari sana. Sebab nanti kalau tidak begitu, misalnya contoh komputer di shutdown, mati dia ya. Iya. Nah sebenarnya itu nggak mati. Pada awal-awal dulu ketika kita bahas PSU, sudah kita bahas itu. Listrik masih masuk itu. Yaitu yang plus 5 volt standby. Iya, iya. Nah, walaupun komputer sudah mati, kalau itu powernya masih nancap ke sumber listrik, itu masih ada aliran listrik yang masuk loh. Ya, jadi artinya di motherboard itu masih teraliri, ada sirkuit-sirkuit yang masih aktif teraliri listrik. Itu sebabnya setiap lepas pasang periferal pada motherboard, misalnya lepas pasang memori utama, kartu grafis, itu harus benar-benar itu sudah mati loh komputernya, yaitu power AC-nya itu sudah dilepas ya. Kalau enggak nanti masalah itu. Nah ini karena banyak yang melakukan kayak begini. Oh komputernya udah mati kok begitu. Iya, iya. Ya padahal itu tidak. Ya, yang 5 volt. Standby. Ya standby itu masih nyala sebenarnya. Ya itu. Termasuk yang di DSUB atau di VGA-nya itu kadang masih ada listriknya ya? Iya, iya, pokoknya selama dia masih tancap di power itu, ya, jangan lepas pasang itu. Apalagi lepas pasang prosesor dan sebagainya. Semua kartu grafis atau apapun juga, ya. Yang boleh nancap saat komputer itu nyala atau masih terhubung itu hanya USB ya. Iya. Itu aja. Nah, oke, kita sekarang cek motherboard. Iya. Ingat setiap kali saya berkata ini saat ngecek itu ketika kita masukkan perangkat-perangkatnya harus mati dulu loh ya. Iya. Syaratnya gitu. Oke gini. Bagaimanakah untuk mengetahui motherboard itu rusak atau enggak begitu? Iya. Caranya begini. Pasang dulu prosesor pada motherboard. Dalam kaitan ini carilah prosesor yang memang sudah kompatibelnya gitu. Yang cocok ya. Syaratnya itu. Nah, setelah ditancapkan di situ, maka nyalakan komputer. Yang lain jangan disambungkan dari power supply-nya itu, hanya disambungkan ke motherboard. Jangan disambungkan ke yang lain-lain, ya. Iya. Nah, kemudian pasang buzzer-nya kalau dia nggak ada buzzer. Iya. Nah, nanti di situ kalau dia bunyi, ya, tit itu sudah sebagai tanda bahwa motherboard itu sebetulnya aktif begitu. Ya. Yeah. Kalau dia tidak bunyi, ya ada masalah itu di motherboard. Bunyi karena nggak ada memori tadi itu ya? Iya, bunyi karena nggak ada memori tadi itu. Ah. Kalau seandainya kita, lo kok nggak bunyi, ya memang kita harus cek dulu sih prosesornya itu tadi kompatibel nggak gitu loh. Yeah. Makanya di awal saya bilang carikan yang kompatibel betul. Ya, kalau nggak yakin ya sudah diambil aja prosesornya diganti yang lain begitu ya. Yeah. Kalau tetap setelah diganti dinyalakan tidak bunyi bip, nah itu motherboard itu. Itu cara cek yang paling mudah dengan syarat ini harus terpasang itu. Ya, ya. Nah nanti itu kan untuk motherboard yang grafiknya itu sudah internal ya, integrated ya. Yeah. Baik itu ada di prosesor atau di chipset begitu. Jadi sistem chipset lama maupun baru itu kalau sudah bunyi titit pasangkan memori yang memang pasangannya ya, yang kompatibel. Kalau dia sudah nyala ya sudah. Ya.
berarti dia itu normal gitu di situnya gitu. Kemudian kalau dia masih bilang tit 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 tit, tentu dengan tit yang berbeda ya. Iya. Nah, ada kemungkinan motherboard itu minta kartu grafis gitu. Ini biasanya terjadi pada motherboard yang grafiknya tidak integrated, yang harus pakai grafik luar itu loh. Iya. Ya. Jadi yang pakai grafik luar itu. Nah, kalau sudah bunyi gitu berarti itu grafisnya belum terpasang ya. Pasang aja grafis yang cocok. Kalau masih bunyi titit-titit, lah itu mungkin grafisnya ini nih, ya. Tapi kalau grafisnya itu memang sudah pasangannya tepat, maka akan tampil di layar monitor. Nah, itu berarti motherboard itu sudah oke gitu loh di situ. Iya, iya. Ya. Tentu nanti kita tinggal ngecek yang lain-lainnya ya. Iya. Tapi setidaknya untuk itu sudah oke. Ya. Nanti kalau nggak oke, misalnya kok BIOSnya nggak bisa disimpan, itu urusan lain ya. Iya. Tapi kita untuk ngecek motherboard itu bisa nyala atau enggak, kayak begitu. Iya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi untuk ngecek motherboard yang grafisnya integrated dengan yang tidak integrated, yang tidak ada grafisnya, perlu grafis dari luar, Ya. berbeda kan? Beda. Ya, bedanya tadi itu. Jadi tetap ya yang namanya buzzer ini harus terpasang. Ya. Jadi kalau nggak punya buzzer, sulit kita untuk mengetahuinya gitu. Wah, betul, betul, betul. Ya, jadi kalau tukang reparasi yang profesional tentu dia punya yang begini. Iya, iya. Nah, itu cara ngecek. Tapi sebelum itu juga gini ya, kalau itu misalnya dicek kayak begitu, tetap nggak mau nyala ya, Iya. udahlah cek dulu itu, bersihkan dulu motherboardnya. Kadang-kadang itu karena kotor gitu, Oh. ya, kotor. Nah, atau ada yang itu karatan kayak begitu ya. Iya, benar. Nah, itu cek dulu, atau ada garis-garis yang putus. Itu apa namanya yang bas-bas itu loh ya, Iya. kabel-kabel yang banyak itu loh. Biasanya ada yang tergores itu. Kayak begitu. Makanya penyimpanan motherboard itu harus hati-hati ya. Tergores sedikit rusak itu. Iya, iya. Oke. Oke ya. Iya, itu cara simpel untuk ngecek motherboard. Tentu nanti kalau masih ada kendala lain, lah itu nanti ada bahasan berikutnya begitu. Iya, iya. Iya, iya. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama.